Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Kemudian kita juga akan bahas mengenai si DXY atau indeks dolar ini, teman-teman. Oke, seperti kita tahu bahwa report CPI yang direport pada malam kemarin yaitu memiliki hasil ya yang cukup bagus ya, dimana kalau kita perhatikan untuk CPI sendiri itu ada di posisi 0,4 ya, dan memang kemudian kalau kita lihat lagi ya, kalau untuk CPI yearly yaitu memang posisi itu ada di 3,2 gitu, yang memang menyatakan bahwa ya tingkat inflasi di Amerika untuk bulan ini ya reportnya itu naik sekitar 0,1% gitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk yang monthly ya, monthly-nya juga naik dari 0,3 0,4 ya, artinya menunjukkan juga bahwa inflasinya itu ada mengalami kenaikan gitu teman-teman. Nah ini memang memberikan dampak ya yang cukup signifikan untuk si DXY ya, yang menunjukkan bahwa ya dalam waktu dekat ini atau pada bulan Maret ini ya, untuk si Amerika sendiri itu belum akan menurunkan suku bunga. Dan memang sebenarnya ya gosip-gosipnya sih Amerika juga tidak akan menurunkan suku bunga di bulan Maret ini gitu, tapi nanti bulan Juni yaitu baru akan diturunkan untuk suku bunganya gitu teman-teman ya. Nah tapi kan dengan adanya report ya dari CPI yang memang cukup bagus ya, hasil data outputnya ya, dimana dia mengalami kenaikan 0,1, ini memberikan dampak positif ya untuk si DXY ini sendiri gitu, sehingga pada saat report CPI kemarin ya, DXY itu naik dari level harga 102,7 ya, naik sampai kurang lebih ke 103,17 gitu teman-teman. Ini memberikan sentimen positif, dan juga setelahnya itu artinya di sini memberikan sentimen yang negatif ya untuk si gold ya, dimana gold ini setelah dia sideways seharian ya di level harga 175 sebagai support dan juga 185 sebagai resisten ya, ini di breakout sama dia semalam ya, kemudian dia lanjut turun sampai kurang lebih ke level harga 151,3 gitu teman-teman. Oke, jadi kalau untuk hari ini ya, kalau kita perhatikan ya, ini saya ada area pivot level dulu ya. Kita lihat dulu dari pivot ini sendiri ya, kalau kita lihat itu ada di 164 gitu, atau 2164 untuk area pivot levelnya, yang menunjukkan bahwa selama di bawah pivot level ya untuk si gold ini ya, ini masih ada potensi untuk menunjukkan penurunan lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Oke, nah tapi kalau kita lihat juga ya, pivot level ini kan kalau kita lihat berdekatan dengan area yang kita buat nih di 167 gitu kan di sini. Nah ini biasanya saya jadikan satu area atau satu zona, karena kan pivot level ini mulai ya, saya ngambilnya itu kalau dari bawah ini saya ngambil dari bawah ke atas gitu, soalnya kan ini pivot level berfungsi sebagai resisten gitu kan. Seharusnya kan range-nya itu mulai dari 161 ya sampai 167 gitu kan, kurang lebih 60 pip gitu range-nya. Tapi ya kalau saya personal ya, ini sih boleh disesuaikan aja gitu. Kalau saya personal, saya biasa kalau untuk pivot level yang berfungsi sebagai resisten, saya akan ngambil dari tengah sini ya, dari pivot centernya ke bagian atas gitu ya, berbeda dengan posisi pivot yang ada di bawah yang berfungsi sebagai support. Kalau dari support ini berarti saya biasa ngambil itu dari setengah sini ke bawah gitu teman-teman, itu kalau sebagai support. Nah ini kalau sebagai resisten itu saya ngambilnya itu dari tengah ke atas gitu teman-teman ya, ini untuk meminimalisir resiko aja sih gitu sebenarnya ya, karena kan setiap trader itu pasti punya pandangannya masing-masing ya, apalagi technical analysis ya, saya akuin ini sangat personal, tergantung pandangan dari trader itu sendiri, karena satu setup yang kayak gini aja nih, harga begini itu bisa berbeda-beda antara trader satu dengan trader yang lainnya, atau bahasa itu antara channel saya dengan channel yang lainnya yang kalian tonton, itu pasti berbeda juga pandangannya gitu kan teman-teman. Nah karena setiap trader itu memiliki pandangan dan juga strateginya masing-masing, dan itu memang pasti untuk keperluan ya yang berbeda juga gitu nantinya. Entah itu dari open posisinya pasti berbeda ya kan, terus time entry itu pasti berbeda gitu kan. Nah itu adalah hal yang wajar di dalam trading. Makanya biasanya kalau kalian nonton analisa seperti begini ya, kalian
berbalik lagi ke personal kalian masing-masing, sesuaikan kembali dengan pandangan kalian, kira-kira mana yang cocok ya, itu yang kalian ambil, kalian modifikasi, nah itu yang kalian aplikasikan untuk trading kalian sehari-hari gitu ya teman-teman. Oke, kalau dari saya, selama masih di bawah pivot level ya, patokannya di bawah pivot level 164 ini, itu masih ada potensi untuk turun ya ke level harga retest lagi di 151 sampai 147 gitu ya. Kemudian saya sudah kasih juga beberapa zona ya, memang potensi jadi buy zone. Yang pertama itu ada dari zona 151 ya sampai 147, ini buy zone pertama. Terus buy zone kedua itu 144 ya sampai 145 139 gitu teman-teman. Zona kedua, nah ini zona ketiga itu di 130 sampai 125 ya gitu teman-teman ya. Di sini. Nah, ini kita ambil dari zona yang sebelah sini untuk range-nya gitu. Nah, cuma kalau untuk SAR ini kan dia berada di level 57 sampai 60 ya gitu. Nah, di sini saya masih belum ambil posisi gitu karena saya mau tunggu dulu kurang lebih dia masuk ke area pivot ya. Di area pivot ini, nanti area pivot ini berarti dari 165 ini 165 sampai 70 ya, ini akan saya pantau jadi satu zona sebagai zona sell ya. Lalu nanti zona sell kedua itu di area sini ya, di area breakoutnya dia sini nih. Terus zona ketiga nantinya itu ada di bagian atas ini ya, nih zona ketiga di sini ya. Kenapa ini bisa jadi zona ketiga? Karena ini adalah highest point ya si gold itu sendiri gitu teman-teman ya gitu. Nah berarti kalau dia berhasil break dari pivot level ya, begitu retest lagi, nah ada kesempatan atau konfirmasi buy di 30 menit atau 15 menit, kita baru akan masuk buy dengan target di 76 ya, poin up 7176 sampai 180-an. Kemudian dengan target tertingginya itu di 184 sampai 190-an gitu teman-teman. Oke, itu kalau misalkan dia berhasil break dari pivot point. Tapi selama dia belum bisa break dari pivot point ya, untuk range sampai 70, dari 65 sampai 70 ya, saya masih fokus untuk nyari selling point gitu. Dengan konfirmasi nantinya mungkin di 15 menitan gitu teman-teman. Ditambah lagi kalau kita perhatikan di 1 jam ini kan ada bearish engulfing ya. Nah, bearish engulfing ini kan belum di break sama harga. Nah, ini masih bisa kita manfaatkan juga gitu ya. Oke. Oke, itu untuk sell sama buy point gitu dari saya. Nah, kemudian kita lihat dulu nih untuk newsnya ya. Hari ini kalau kita perhatikan today itu tidak ada news ya, hanya ada news oil aja ya. Ini kalau kita perhatikan juga, kalau untuk news oil ini dari 1367 ya ke 875, ini artinya ada pengurangan stok oil gitu di Amerika itu sendiri. Nah, ini nantinya akan jadi positif untuk si oil itu sendiri gitu ya, gitu harganya. Nah, ini ada newsnya lagi itu besok gitu. Newsnya itu besok ada core retail sales, ada PPI sama retail sales juga gitu. Yang memang kalau kita perhatikan dari hasil CPI yang membaik ya, ini juga tentunya akan membawa hasil retail sales juga yang potensi membaik juga gitu ya. Nantinya itu yang bisa jadi hasil positif juga atau positif sentimen untuk si DXY itu lagi gitu. Tapi let's see nanti bagaimana pada saat data aktualnya itu sudah keluar di hari Kamis nanti gitu ya teman-teman ya. Nah, intinya kan kalau kita lihat dari pembahasan video weekly ya, kalau kita lihat dari retail salesnya itu kan membaik diprediksi ya, dari minus 0,6 ke 0,5, terus 0,8 minus ya ke 0,8 gitu. Ini kan sangat membaik gitu. Nah, itu saya juga sudah katakan bahwa untuk core CPI ini potensi membaik juga, karena kalau misalkan penjualannya naik, otomatis inflasi itu naik. Kalau inflasi harganya naik, otomatis Fed ini ya belum akan atau belum bisa menurunkan suku bunga dalam waktu dekat gitu. Dan itu adalah harapan market sebisa mungkin kalau misalkan CPI naik ya, atau bahasa itu inflasi naik, otomatis Fed ini kemungkinan besar juga bulan Juni tidak akan memotong atau memangkas suku bunga gitu. Walaupun memang kepastian untuk pemotongan suku bunga di bulan Juni ini lebih besar harapannya untuk si Fed itu sendiri gitu teman-teman. Oke, makanya itulah yang kenapa membawa dampak positif ya untuk si market USD gitu. Makanya USD ini memiliki harga yang cukup tinggi kemarin malam pada saat report
CPI dia naik ya, gitu. Oke, tapi kalau kita kembali lagi ke technically ya, untuk gold ya, kalau kita pantau ya untuk daily-nya dia memang masih posisi uptrend gitu. Ini daily masih uptrend ya. Dan kalau kita lihat untuk koreksi yang daily ya, ini saya sudah tandain untuk koreksi yang daily itu yang pertama yaitu ada di level 171 ya, 171 atau 2071 ya, 2171 ya, ini sudah ditembus. Kemudian level kedua itu ada di level ya 145 atau 2145. Ini bertepatan dengan area buy zone kita yang kedua gitu teman-teman. Kemudian ada lagi itu di 114 gitu atau 2114 gitu. Ini ada di Fibo 38.2. Dengan koreksi terendah ya, target dari daily-nya dia ini ya kan, itu ada di area breakout ya, breakout dari daily-nya dia sendiri juga di 2090, itu kurang lebih di level harga ya 2090 sampai 2064 gitu. Ini adalah area golden ratio ya dari si daily itu sendiri kalau kita menggunakan Fibo retracement gitu teman-teman. Nah, ini daily juga kalau kita lihat dari pattern yang terbentuk itu ada evening star. Jadi seperti yang kita tahu, evening star ini masuk dalam kategori bearish pattern yang menunjukkan bahwa ada potensi ya pembalikan arah dari si market itu sendiri gitu. Tapi ya let's see aja nanti bagaimana. Target kita untuk intraday hari ini adalah pivot level. Ya pivot level itu berarti 170 atau 2170. Nah, untuk informasi tambahan juga, jika kalian ada dapat sell ya di kurang lebih di 173 misalkan gitu ya, 2073, 2173 atau 2180-an ya, kalian boleh tag sebagian ya, seperti saya kemarin malam itu saya dapat sell di kurang lebih 2173 gitu. Nah, itu sudah saya tag sebagian di 2155 dan saya pasang SF plus gitu. Untuk holdnya saya pasang SF plus itu sarannya itu di 2170-an gitu. Kenapa di area sini? Kalau saya itu pasang di 2170.7 untuk SF plusnya, karena patokan saya adalah pivot level hari ini gitu, sama range hari ini. Oke, range yang ini nih tadi kita bahas ya di sini. Nah, begitu dia belum bisa break sini, maka dia ada potensi untuk melakukan penurunan lebih lanjut gitu teman-teman, dengan target di 144 nantinya gitu ya. Ini target terdekat dia lah untuk daily-nya dia atau intraday-nya dia gitu kan, karena kan ini bertepatan dengan Fibo 23.3 gitu. Nah, nantinya kalau misalkan dia berhasil break dari area pivot ya atau dari level area ini ya 70-an, berarti dia akan melanjutkan kenaikan dan ada potensi untuk retest kembali ke level harga ya di sini nih 175 dan 177-an gitu teman-teman, sampai tertinggi itu dia balik lagi ke 182 atau 190-an gitu di sini gitu. Nanti untuk area sini 1 ya 2 misalkan breakout ya, misalnya dia breakout dari pivot, berarti selling point pertama, ini selling point kedua kita. Tapi untuk saat ini selama dia belum break pivot ya, berarti ini selling point pertama, ini selling point kedua ya di sini. Nah, ini jadi selling point yang ketiga dulu gitu. Oke. Jadi gitu. Ya, itu untuk pandangan hari ini. Oke. Jadi kalian boleh sesuaikan nih ya pandangan kalian dengan saya dan sesuaikan dengan pandangan personal kalian gitu, teman-teman. Oke. Nah, untuk DXY ya itu tadi untuk gold udah clear ya gitu. Nah, ini kita mau bahas dikit untuk DXY. Untuk DXY setelah mengalami kenaikan dari 102.72 ya ke 103.17 ya, di sini kita menggambarkan ada area Fibo retracement ya. Kita tarik dari lowest point ke highest pointnya dia, menunjukkan bahwa DXY itu sedang berada di area retracement yaitu 50 dan 61.8 gitu teman-teman. Ini ada di 102.89 sampai 102.95 gitu. Nah, selama DXY masih bertahan di atas 76.4 atau 102.83 ya, ini DXY masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ya ke level harga 103 sampai 103.17 gitu teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan di bawah 102.83 artinya DXY ini ada potensi untuk turun kembali di tes ke 102.72 sampai terendahnya itu bisa ke level harga 102.6 kembali gitu. Oke, jadi kenapa di 102.83 patokannya? Karena 76.4 ini adalah area terakhir ya bull defense ya untuk si
Fibo retracement gitu. Jadi kalau di bawah 76 ya, itu artinya dia akan bablas turun ya, untuk dites ke lowest level dia lagi atau di bawahnya lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, itu untuk DXY hari ini. Tapi overall kalau kita lihat dari news ya, PPI nanti ya di hari Kamis ya, dan data core sales ya, itu memang cukup bagus untuk DXY. Paling yang jelek itu ada di bagian jobless claim, di mana diklaim dari 217 ke 218 gitu kan. Gitu. Tapi let's see dia nanti bagaimana, soalnya untuk headline newsnya untuk core retail sales dan PPI ya, dan retail sales ini memang cukup positif untuk DXY gitu. Nah, ini bisa mendorong DXY ke area yang lebih positif lagi gitu. Tapi let's see nanti bagaimana hasilnya gitu. Soalnya kemarin saya juga ada umumin ya di Telegram Journal Trading ID, kalau misalkan gold itu secara teknikal ya di bawah 176 dan 180 ya, ini akan mengalami penurunan lebih lanjut, dan target saya itu ada di 2168 sama 2160, dan itu udah tercapai di pada saat report hasil CPI kemarin gitu teman-teman. Nah, untuk hari ini sih saya belum ada targeting lagi mau berapa ya. Untuk saat ini saya masih pantau di area pivot level aja gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.